Halo guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Gakui no Maken Sukai, tentunya berdasarkan light novel. Saya ingatkan, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like. Jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Rizelia datang untuk menolong Leonis pada saat-saat kritisnya. Namun, dia malah jadi santapan Shardat Void Lord. Sehingga Leonis jadi panik dan tiba-tiba dia mengaktifkan pedang sucinya yang berupa pistol. Nah, pada saat Shardat diserang juga oleh sekelompok Void raksasa, Leonis mengambil kesempatan untuk menembakkan peluru ke arah Shardat dan tepat mengenai kedua matanya. Sehingga hal itu memberikan retakan dan Rizelia terselamatkan. Sampailah di mana Shardat yang terus-terusan digerogoti oleh Void menghilang melalui celah angkasa. Leonis segera membangunkan Rizelia yang pingsan. Rizelia yang setengah sadar bertanya di mana Void itu. Leonis menjelaskan ke Rizelia dengan pahit. Dengan begitu, Rizelia mengerti dan senang Leonis aman. Leonis mengingatkan Rizelia agar tidak melakukan hal sembrono itu lagi dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Rizelia tersenyum lembut dan meraih tangan Leonis. Sementara itu pedang suci Leonis sudah menghilang. Dia tidak tahu cara mengaktifkannya sesuka hati dan akan menanyakan ini pada Rizelia nanti. Namun Leonis masih bingung kenapa dia bisa mengaktifkan pedang suci, apalagi bentuknya pistol. Pedang suci dikatakan sebagai perwujudan jiwa seseorang, jadi itu seharusnya menjadi tongkat. Retakan stempet di langit secara bertahap menyusut. Leonis merasa yakin bahwa dia akan bertemu lagi dengan Shardat Sid Ignis, pahlawan yang telah menyerah pada kekuatan ketiadaan. Untuk sekarang dia tahu tidak bisa mengalahkan pria yang telah memakan dewa dan pangeran kegelapan. Jadi, Leonis pikir harus memperkuat pasukan pangeran kegelapannya. Leonis sudah muak dengan orang-orang bodoh yang bersembunyi dan merencanakan ini di belakang layar. Leonis mengalihkan pandangannya ke langit dan memberikan senyum gigi. Leonis berkata kalau sudah waktunya dia bergerak untuk menghancurkan mereka. Scene pun berpindah. Di bekas benua Viriat, terletak 9044 meter di bawah permukaan laut, adalah sebuah titik yang disebut peluk oseanik. Di dalam kegelapan air, sebuah api besar menyala. Feyre menghela nafas saat dia berdiri di depan bangunan yang hancur, yaitu sisa-sisa Azure Hall. Feyre berharap untuk menggunakan perangkat pengamatan astronomi di inti benteng Almagest untuk mengkonfirmasi perubahan posisi benda-benda langit selama 1000 tahun terakhir dan mungkin memecahkan misteri bintang bencana. Feyre melihat sekeliling reruntuhan. Dia melihat banyak tulang naga raksasa yang tenggelam di dalam struktur. Feyre memejamkan matanya, diam-diam meratapi hilangnya naga-naga pemberani, lalu berkata bahwa ratu mereka sudah kembali. Dia membanting tinjunya ke gerbang, kemudian Feyre masuk lebih dalam ke reruntuhan, berjalan tanpa alas kaki. Bagian terdalam dari reruntuhan dilindungi oleh penghalang kuno yang menahan air laut keluar. Feyre yakin seharusnya Almagest lewat sana. Namun, tidak lama setelah Feyre memasuki ruangan singgasana, dia berhenti. Seseorang sedang menduduki tahta Raja Naga seolah-olah mereka memiliki tempat itu. Kesal dengan orang bodoh yang memanfaatkan ketidakadirannya dan duduk di singgasananya, Feyre melempar bola api ke arah sosok yang duduk di singgasana, berharap akan menghanguskannya. Namun,
mereka dengan mudah dipadamkan sebelum mencapai sosok di atas tahta. Sehingga mata Ruby Vera menunjukkan ketidakpercayaannya. Dalam cahaya api yang memudar, dia melihat seorang gadis dengan kecantikan dingin dan rambut berwarna batu kecubung. Seketika Vera terkejut tak percaya mengenal sosok itu, yaitu Revise Deep Sea, penguasa lautan iblis. Revise angkat suara bertanya diam-diam apa yang membawa Vera datang ke sini. Karena seingatnya Vera dipukul oleh 6 pahlawan dan bangkai Vera tertinggal untuk membeku di tundra. Vera menjawab pertanyaan itulah yang seharusnya dia tanyakan pada Revise. Sesuatu yang mengancam bersinar di mata Vera saat dia menyipitkan matanya ke singgasana dan Revise. Namun, dia juga membalas tatapan Vera dengan salah satu miliknya yang bisa membekukan semua ciptaan. Dengan kekuatannya yang sebesar itu, Vera pikir tidak ada kemungkinan dia palsu. Vera menggertakkan giginya, tapi Vera masih merenungi apa yang dia lakukan di Azure Hall, merebut tahtanya. Bagi Vera, kehadirannya di sini tidak begitu aneh. Lagi pula, Leon dan dia selamat. Mempertimbangkan kekuatan Revise yang luar biasa, sungguh membingungkan bahwa 6 pahlawan telah mengalahkannya. Namun, ini menimbulkan pertanyaan, apakah dia teman atau musuh bagi Vera sekarang? Suatu kali, mereka telah dipersatukan di bawah Panji Dewi Pemberontakan. Menyusul kematian mantan Pangeran Kegelapan, Zolfadis, Pangeran Kegelapan yang baru adalah saingan yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi Revise dan Vera tidak pernah banyak berkompetisi. Basis operasi Vera terletak di barisan pegunungan Naga Iblis. Tidak ada ranah yang lebih berbeda dari Revise. Dengan demikian, penguasa naga dan penguasa laut hanya bentrok pada kesempatan langka. Itulah yang hanya apa yang Vera pikirkan. Vera tidak pernah bisa mengantisipasi pikiran Revise. Wajahnya seperti topeng beku, sama sekali tanpa emosi. Tanpa pilihan yang lebih baik, satu-satunya pilihan Vera adalah pertanyaan langsung. Apa yang dia lakukan di kastilnya? Revise menggelengkan kepalanya perlahan, berkata ini bukan lagi milik Vera. Kastil yang ditinggalkan ini sudah jadi miliknya. Vera membalas bertanya apakah Revise berniat membodohinya. Seketika api menyala dan rambutnya berkibar karena marah. Berkata antek-anteknya telah mengorbankan nyawa untuk menjaga tempat ini. Revise menyela bahwa selama ini Vera bukanlah pemilik sah Azure Hall. Mendengar itu, Vera menggeram dan balik bertanya. Revise akui dia bahkan juga tidak, membuat Vera merasa dipermainkan. Sebelum Vera selesai berbicara, Revise mengangkat tangannya dengan lembut, melancarkan serangan bilah es yang tak terhitung jumlahnya ke arah Vera. Dan secara naluri, Vera membela diri dengan membungkus lengannya dengan api dan menepis serangan itu, membuat bilah es menguap ke udara tipis. Vera menyebutnya bodoh. Vera bertanya apakah Revise ingin dia menjadikannya abu. Revise berkata kehadiran Vera di sini adalah pelanggaran takdir. Dia harus memajukan rencananya. Vera menautkan alisnya, bertanya rencana apa itu. Secara bersamaan getaran yang kuat mengguncang ruangan seolah-olah sebagai jawaban. Sulur yang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari bawah laut batu. Serangkaian tentakel bergegas menuju Vera. Namun Vera menghancurkan mereka semua sampai akhir dengan pedang apinya. Vera meraung mengeluarkan napas api ke arah Revise. Namun dia memblokirnya menggunakan penghalang air. Vera merasa bertarung di sini menempatkan dia pada posisi yang kurang menguntungkan. Vera menggertakkan giginya, enggan mengakui kelemahannya. Sepahit apapun dia mengakuinya, Vera harus melarikan diri dari medan pertempuran ini. Revise melepaskan mantra urutan ke-8 dari posisinya di singgasana. Semburan air yang besar menerjang Vera, tetapi sesaat kemudian Vera berubah ke bentuk naganya. Vera mengarahkan nafas api ke langit-langit Azure Hall.
itu meledak membentuk lubang besar. Vera terbang ke permukaan laut dan lebih tinggi lagi ke langit. Sesuatu yang gelap seperti bayangan bergerak di bawah ombak. Kumpulan sulur menggeliat yang ukurannya menyaingi benua. Ini adalah tubuh utama penguasa lautan Revise. Vera bersiap untuk merapalkan mantra lidah naga terkuat yang dia miliki. Dengan begitu kilatan putih menutupi langit, mencungkil ke laut, menyebabkan laut mendidih dengan sisa-sisa kehidupan laut mengembang ke permukaan. Cahaya mana yang memudar mengalir dari rahang Vera. Untuk semua intensitas serangan, Vera tidak menyangka bahwa dia telah mengalahkan Revise tandingannya. Ketika Vera akan meluncurkan serangan kuat lain, sebuah petir melesat dari air menembus sayap Vera dan berhasil melukainya. Vera pikir ini serangan balik dari Revise. Tapi ketika Vera melihat bentuk besar lainnya muncul dari kedalaman laut, Vera jadi tahu ini bukan darinya. Sebuah istana yang telah lama ditinggalkan muncul bersinar biru tua. Mata hemat Vera terbelalak saat menghadapi peristiwa yang mustahil ini. Kemudian Vera melihat sosok yang berdiri di bawah gerbang Azure Hall. Seorang pria paruh baya dan mengenakan pakaian yang tampak seperti seragam tentara. Vera bertanya tentang apakah pria itu yang mengaktifkan Azure Hall. Bahkan naluri Vera memperingatkannya bahwa ini bukan manusia biasa. Vera membuka rahangnya lagi, bersiap untuk mengeluarkan napas panas lainnya, namun kobaran apinya terhalang oleh dinding tak terlihat. Vera meraung marah. Manusia menggunakan fungsi Azure Hall lebih baik dari yang pernah dia miliki. Mulut pria itu bergerak, tapi Vera tidak bisa mendengar kata-katanya di antara suara laut dan angin. Setelah selesai, dia mengancungkan jari telunjuknya ke arah Vera. Tiba-tiba semuanya menjadi putih dan kesadaran Vera menjadi kacau. Tidak ada yang menolaknya. Kesadaran Vera meredup dan seperti itu dia mengingat wajah Rosalia untuk beberapa alasan. Vera terus-menerus mempertanyakan kenapa dia terus mengingat wajahnya. Lolongan Vera mengguncang langit. Vera mengamuk terbang menjauh dari sana. Pria berambut putih itu tidak menyangka Vera berhasil keluar dari dominasi pedang sucinya. Pria itu mengakui Vera cukup kuat dan tidak pernah ini terjadi sebelumnya. Pria berambut putih itu telah mengalahkan para rasul dewi sampai babak belur dan mengklaim Azure Hall dan Revise. Dia telah mengantisipasi bahwa Raja Naga akan datang setelah dia terbangun dari balok es. Tetapi bertemu dengannya begitu cepat adalah sebuah keberuntungan. Pria itu mengarahkan pandangannya ke langit yang jauh, kemana Vera Dragon Lord menuju dalam kegilaannya. Kemudian pria itu memerintahkan Revise mengejar Vera. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.